Pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam yang diadakan oleh Majelis Ta'lim Al-Burhaniyah dan komunitas perantauan Purworejo. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan insya Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah menjadikan kita senantiasa dekat kepada Allah Ta'ala dimanapun kita berada. Rasulullah bersabda di dalam hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ittaqillah, takwalah, takutlah kepada Allah dimanapun kita berada, baik di kampung halaman ataupun di perantauan, baik di masjid maupun di pasar, baik di rumah ataupun di jalan, baik ketika sedang sendirian ataupun beramai-ramai. Selalu takut kepada Allah, selalu bertakwa kepada Allah dalam tempat manapun juga, dalam keadaan manapun juga, baik ketika sedang senang maupun sedang susah. Ta'araf ilallah fir raha ya'rifka fish shiddah. Berkenalan, mendekatlah, taatlah kepada Allah saat kamu sedang diberikan kemudahan, saat kamu diberikan kelapangan, saat kamu diberikan kegembiraan. Jangan lupa kepada Allah Ta'ala untuk selalu taat saat kamu sedang berbahagia. Niscaya saat kamu lagi susah, Allah bakal kenal kepada kamu. Allah gak bakal melupakan kamu. Apabila saat kita senang, kita gak melupakan Allah, saat kita susah, kita tidak akan dilupakan oleh Allah Ta'ala. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan dari kebaikan adalah kebaikan? Jangan lupakan Allah saat kita lagi senang, lagi berbahagia, lagi hajatan, lagi kawinan, lagi pesta. Jangan lupa kepada Allah, jangan lupa kepada syariat Allah. Mengingat kepada Allah, takwa kepada Allah bukan kalau pas kematian doang. Kalau ada kematian baru ingat kepada Allah. Kalau ada kematian, ada musibah, barulah dia kembali kepada Allah Ta'ala. Begitu. Akan tetapi saat dia lagi berbahagia, dia kalah, dia lupa. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keadaan senang maupun di dalam keadaan susah. At-ta'ah fil mansyat wal makrah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah di dalam hal-hal yang enak ataupun dalam hal-hal yang berat. Dalam keadaan situasi yang berat, justru kita harus lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berada di dalam satu nikmat, idza kunta fi ni'matin far'aha. Apabila kita berada di dalam suatu nikmat, maka jagalah nikmat tersebut. Jangan kita maksiat kepada Allah, jangan kita lupakan Allah. Apabila kita ingin suatu nikmat dilanggengkan oleh Allah Ta'ala, maka banyak-banyaklah mengucap alhamdulillah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Apabila kalian bersyukur akan aku tambahkan, tapi apabila kalian kufur sesungguhnya azab Allah teramat pedih. Apabila kita ingin langgengnya suatu nikmat, maka banyak alhamdulillah wa syukurillah. Bisa dilanggengkan nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dipakai untuk maksiat. Sebab nikmat kalau dipakai untuk maksiat berarti gak disyukuri dan dikufuri. Dan apabila nikmat dikufuri maka dicabut. Apabila nikmat dikufuri tapi tidak dicabut oleh Allah Ta'ala, fa anta mustadraj, engkau sedang dalam masa istidraj. Allah Ta'ala berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Allah sengaja mengulur kepada orang zalim, dibiarkan begitu. Kenapa? Sehingga ketika Allah Ta'ala ingin menuntutnya nanti,
dia nggak bisa lolos lagi, dijerat sekaligus dengan sekian puluh pasal, dia nggak bisa meloloskan diri, nggak bisa melarikan diri. Jadi sengaja diulur. Jadi hendaknya kita sendiri yang punya sensor sendiri, kita waspada akan diri kita. Takutlah selalu kepada Allah, jagalah syariat Allah dengan menjaga sholat 5 waktu. Jaga sholat 5 waktu yang benar dimanapun kita berada. Baik kita di kampung kita rajin ke masjid, kita rajin sholat. Maka ketika kita dalam perantauan juga tetap jaga sholat yang benar. Saat kita di pasar, perhatikan dan utamakan sholat 5 waktu, dan sebisa mungkin kita laksanakan secara berjamaah. Sholat nggak bikin rezeki jadi seret, sholat nggak bikin kita jadi miskin, sholat tidak membuat dagangan kita jadi bangkrut, justru jadi berkah, jadi berkah, jadi berkah. Rezeki yang didapat dengan ninggalin sholat adalah rezeki yang bawa sial. Gak ada baiknya di dalam rezeki yang diraih dengan meninggalkan sholat. Sebaik-baiknya rezeki adalah yang dicapainya itu tanpa mengerjakan yang haram, tanpa meninggalkan kewajiban kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Sehingga dulu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Umar beserta beberapa kawan-kawannya itu, mereka ini ingin hadir majelisnya Nabi, tapi mereka harus bekerja. Maka mereka tugaskan setiap hari, mereka ada berkongsi 5 orang, 4 atau 5 orang, ditugaskan, kita yang 4 kita kerja, kita 4 orang bekerja memikul pekerjaan 5. Kita 4 orang memikul kerjaan 5. Nah yang satu lagi kemana? Yang satu lagi, orang kelimanya ini kita tugaskan untuk hadir kepada Nabi Muhammad, hadir majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya sepanjang hari dia di situ. Terus ketika malam hari saat dia pulang, dia sampaikan, dia ceritakan semua pelajaran yang dia dapat dari Nabi Muhammad sepanjang hari itu kepada kita. Keesokan harinya gantian orang berikutnya. Begitu terus setiap hari. Kenapa? Sebab mereka nggak mau luput, tidak mau luput pengajian bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab pengajian nggak bikin miskin, justru bikin rezeki yang didapat itu makin berkah. Disampaikan dahulu itu ada satu orang datang kepada Rasulullah, bilang, ya Rasulullah, saya punya adik saya ini dia selalu hadir majelis bersama Nabi Muhammad. Jadi terkadang juga dalam satu hari itu juga dia kerja bantuin saya. Jadi dia bantuin saya bekerja dan dia hadir majelis. Setiap hari seperti itu. Nah, saya minta tolong ya Rasulullah, nasihati adik saya. Kenapa? Saya mau dia bantuin saya kerja 100%, nggak usah majelis. Maka Nabi Muhammad dengar gitu berkata kepada orang tersebut, la'allaka bihi turzaq, kamu dapat rezeki berkat adik kamu hadir majelis. Kamu dapat rezeki berkat adikmu hadir pengajian, kamu dapat rezeki. Sebab Allah Ta'ala menjamin rezeki semua manusia, dan khusus untuk santri, khusus untuk orang yang menuntut ilmu agama, khusus untuk orang yang hadir pengajian, itu dijamin rezekinya khusus, jaminan yang berbeda lagi, jaminan tambahan, asuransi tambahan, dijamin rezeki oleh Allah Ta'ala. Jaminan secara umum, ada jaminan secara khusus. Jaminan rezeki secara umum, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini melainkan rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ayam aja ada rezekinya, ikan aja ada rezekinya, semut aja ada rezekinya, tikus ada rezekinya, kucing ada rezekinya. Padahal kita yang goreng ayam, tapi kucing menikmati ayam goreng, kucing menikmati ikan goreng. Kapan tuh kucing goreng ikan? Tapi dia bisa menikmati ikan goreng. Subhanallah,
Subhanallah, semua ada rezekinya diatur oleh Allah Ta'ala. Apalagi manusia yang sembahyang, yang sholat, apalagi itu khusus orang yang hadir pengajian, rezekinya itu dijamin double. Orang yang nuntut ilmu rezekinya itu 2 kali dikasih jaminan kedua. Dalam hadis Rasulullah bersabda, innallaha yatakaffalu li talibil ilmi birizqihi. Allah Ta'ala menjamin penuntut ilmu dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala, sebagaimana hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Haddad. Dan ini adalah jaminan yang kedua, jaminan khusus untuk santri yang menuntut ilmu. Nah itu tadi ucapan Nabi Muhammad, la'allaka bihi turzak, kamu dapat rezeki berkat apa? Berkat saudaramu menuntut ilmu agama. Nih kita tuh lihat di depan kita ada apa tuh? Bungkusan ada besek. Nah, kalau yang ke bioskop dapat gituan nggak? Ke mall dapat itu nggak? Enggak. Begitu. Kalau kita nggak hadir pengajian dapat begini nggak? Enggak. Dapatnya di mana? Pengajian. Begitu. Hadir pengajian, hadir majelis zikir, hadir majelis ilmu, dapat begitu. Udah lihat apa isinya? Lihat dong, coba apa isinya. Buka. Begitu. Masya Allah. Nah itu besek dari manusia, besek dari manusia. Tapi kita semua yang ada di sini dapat besek dari Allah Ta'ala. Apa beseknya dari Allah? Nabi bilang di dalam hadis, ghanimatu majalisil dzikri al-jannah. Rasulullah bilang, hasil yang didapat, yang dibawa pulang oleh orang yang hadir majlis zikir, hadir majlis ilmu, hadir majlis zikir, mereka pulangnya bawa besek dari Allah. Apa beseknya dari Allah? Al-jannah, surganya Allah Ta'ala buat kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bayangin kita sesaat hadir majlis, ya, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya besar, pahalanya banyak. Sampai itu dikatakan orang-orang yang udah meninggal dunia, kalau mereka punya kesempatan untuk kembali ke dunia ini, niscaya mereka akan melakukan amalan akhirat. Tapi amalan akhirat ada banyak. Orang yang udah meninggal, kalau mereka punya kesempatan ke dunia, ibadat apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan hadir majlis zikir, bakal hadir majlis ilmu. Kenapa? Sebab cuma sebentaran, simple dan mudah, tapi pulang bawa pahala sebanyak-banyaknya. Al-jannah. Belum lagi ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakarahumullah fi man indah, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nazat alaihimus sakinah, hafadhumul malaikah, ghasyiyatuhumur rahmah, diliput oleh rahmat, diturunkan sakinah dalam sanubari mereka. Malaikat turun menghadiri perkumpulan mereka. Itu ketika malaikat hadir di majlis semacam ini, di majlis ta'lim, majlis zikir, majlis ilmu. Selesai majlis itu mereka naik menghadap kepada Allah Ta'ala. Ini kita yang hadir di sini Masya Allah banyak, tapi malaikat yang hadir lebih banyak lagi itu. Masya Allah. Di malaikat yang hadir lebih banyak lagi. Kita kalau katanya kalau nongkrong sama orang sakit awas ketularan, ya. Tapi kalau kita nongkrong sama malaikat bagaimana? Insya Allah ketularan sehatnya, ketularan ilmunya, ketularan taqwanya, ketularan berkahnya. Masa ia lebih menular virus daripada pahala? Ya, lebih menular pahala lah. Begitu. Nah ini kita nongkrongnya sama malaikat. Malaikat turut hadir di majlis yang semacam begini. Begitu. Kalau ada malaikat hadir di majlis yang semacam ini, insya Allah berkah. Itu saat malaikat naik kepada menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tahu gak malaikat yang hadir, mereka tuh saling mengajak satu sama lain. Bahkan juga tuh ada malaikat yang tugasnya di muka bumi, ada malaikat aminul wahyi yang diamanatkan menyampaikan wahyu, malaikat Jibril. Ada juga aminul amtar wal arzak yang diamanatkan untuk mengatur hujan dan juga rezeki, untuk menyampaikan. Ya, itu ada tugasnya lagi Mikail. Ada lagi malaikat yang meniup di sangkakala hari kiamat, Israfil. Ada juga malaikat pencabut nyawa, Israel. Ada juga malaikat yang punya tugas yang lain. Apa tugasnya?
Di antara malaikat itu yang tugasnya itu adalah sweeping. Sweeping apa ya? Sweeping majelis ta'lim. Waduh, pada apa nih? Mau ditindak? Bukan. Mereka sweeping majelis ta'lim. Mereka itu berpatroli keliling cari majelis. Apabila mereka ketemu majelis, mereka panggil kawanannya. Satpol PP? Bukan. Mereka panggil kawanannya. Mereka bilang, halummu ila hajatikum. Mari datanglah ke sini, hajat kalian ada di sini. Dia panggil kawanan malaikat, dia bilang, nih hajat kita ada di sini. Bentar. Malaikat punya hajat, iya. Hajatnya di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Di majelis kita. Itu malaikat berhajat di majelis kita. Mereka punya hajat di majelisnya kita. Wah, saya nggak tahu kalau di majelis kita tuh ada hajatnya malaikat. Iya, malaikat aja kalau punya hajat ke majelis kita, apalagi manusia. Makanya kesian yang nggak hadir majelis. Oke lah kalau nggak hadir majelis karena sibuk. Tapi nggak hadir majelis kenapa? Bid'ah, syirik. Emang apes. Begitu, malaikat aja hadir. Itu malaikat, mereka menugaskan kawanan mereka berpatroli. Kalau ketemu yang nemu majelis zikir, mereka menghubungi. Mereka broadcast, halo, ayo datang. Ini ada majelis zikir. Di mana daerah kita nih? Cipulir. Ada majelis zikir di Cipulir. Ada majelis ilmu. Halo mila hajatikum. Terus ngebujuknya bukan ayo datang ke majelis zikir, enggak. Datanglah, hajat kalian ada di sini. Ini kita sekarang kerja di sini, kita nyari apa? Kita kerja nih merantau nyari apa? Nyari duit. Kalau orang sekampung sama kita udah berangkat duluan, terus dia telepon ke kampungnya, begitu. Dia bilang kepada kawanannya, kepada temannya, hei kawanku, kenapa? Yuk sini, ada duit di sini. Nih laku di sini. Nih hajat kita laku di sini. Masya Allah. Kan pada datang kan? Nah begitu juga malaikat. Itu malaikat dia panggil kawannya, halum ila hajatikum. Ayo datang, hajat kalian ada di sini. Datang tuh malaikat banyak, dan jumlah malaikat yang hadir lebih banyak dari manusia. Untung kita nggak perlu sediain besek buat malaikat. Kalau nggak bakalan cukup. Besek sebumi juga nggak bakalan cukup. Subhanallah. Ketika mereka kumpul, mereka hadir di situ. Mereka hadir bersama manusia, turut ngambil berkah. Itu waktu selesai majlis, dikumandangkan panggilan yang berbunyi, Gumu maghfuran lakum, qad budilat sayyi'atukum hasanat. Wahai manusia-manusia yang hadir, bangunlah kalian dari majlis ini dalam keadaan sudah diampunkan dosa-dosa kalian. Dosa-dosa dan kesalahan kalian dirubah menjadi pahala oleh Allah Ta'ala. Itu saat kita bangun, ntar tuh ada bunyi begitu. Cuma yang dengar malaikat. Nabi cerita seperti itu. Ketika orang hadir bangun majelis, dikumandangkan panggilan begitu. Jadi kalau kita bangun majelis, bangunlah dengan senyum gembira. Alhamdulillah. Tuh, dengan telinga iman kita, hati kita mendengar bahwasanya bangunlah kalian dari majelis dalam keadaan sudah diampuni oleh Allah, dosa dirubah menjadi kebaikan. Itu sebagian sahabat Rasulullah ketika ngumpul hadir majelis zikir, dia bilang kepada teman-temannya, tahu gak sekarang nih yang paling banyak pahalanya adalah saya. Loh kok bisa? Sahabatnya Nabi orang yang paling tawadhu. Kok kamu sombong? Bilang saya bukan sombong, tapi tadi sebelum majelis dosa saya paling banyak. Setelah majelis dosa dirubah menjadi pahala, berarti pahala saya yang paling banyak. Kata beliau, Masya Allah, itu tawadhu'nya beliau. Dirubah dosa menjadi pahala. Udah gitu malaikat balik menghadap kepada Allah. Waktu mereka balik dipanggil sini menghadap kepada Allah. Min ain ji'tum? Dari mana kalian datang? Allah tahu mereka datang dari mana. Tapi Allah mau menunjukkan kepada hamba-hambanya perhatian Allah kepada majelis, kepada orang yang hadir majelis, kepada malaikat yang turut menyaksikan majelis. Allah nanya, dari mana kalian datang? Bilang, kami datang dari hambamu yang lagi pada ngumpul barusan.
Ngumpul ngapain? Dan Allah tahu mereka ngumpulnya ngapain. Mereka berzikir. Baca apaan? Mereka baca subhanallah. Emang mereka lihat saya? Enggak. Kalau mereka melihat saya, bagaimana? Niscaya mereka akan lebih banyak bertasbih kepada Allah. Terus baca apaan lagi? Baca alhamdulillah. Emang mereka lihat saya? Enggak. Kalau mereka melihat saya bagaimana? Mereka bakal lebih banyak lagi mengucap alhamdulillah. Terus di majelis baca apaan lagi? Baca la ilaha illallah, baca Allahu akbar, baca ini, baca itu. Dan tiap kali disampaikan Allah Ta'ala tanya sampai detail apa yang dibaca di majelis. Makanya kalau majelis jangan pakai caci maki. Nah, bentar tanya, mereka caci maki ya Tuhan. Oh, kurang ajar. Nah, majelis itu jangan pakai caci maki, jangan pakai provokasi. Kan majelis zikir, maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngapain jadi gosipin orang? Tuh. Alhasil Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat. Mereka minta apa sih? Mereka minta surga, ya Allah. Allah nanya, "Emang udah pada ngelihat surga hambaku?" Belum ngelihat surga. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Niscaya mereka akan lebih meminta surga itu, ya Allah, lebih semangat lagi. Terus mereka berlindung dari apa? Apa yang mereka khawatirkan? Apa yang mereka takuti? Mereka takut neraka, ya Allah, berlindung dari api neraka. Mereka berlindung dari api neraka. Emang pernah ngelihat neraka? Pernah lihat neraka gak? Belum pernah, ya Allah. Tapi mereka takut, mereka beriman. Iya, bagaimana kalau mereka pernah melihatnya? Niscaya mereka akan lebih takut lagi dan lebih berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi ini majelis adalah tangga menuju keyakinan yang tinggi kepada Allah Ta'ala. Ini tangga menuju keyakinan yang tinggi. Itu sahabat Rasulullah bilang, kita kalau hadir majlis bersama Nabi, Nabi cerita surga seolah-olah kita ngelihat surga depan mata kita. Nabi cerita neraka seolah-olah kita melihat neraka itu kayak tontonan depan mata kita. Itu keimanannya dan keyakinannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta apa? Minta surga. Takut apa? Takut neraka. Maka Allah Ta'ala bilang, ketahuilah wahai malaikatku, aku selamatkan mereka dari neraka, aku masukkan mereka ke dalam surga. Terus sudah begitu, sampai Allah Ta'ala bilang kepada malaikat di akhir hadis tersebut yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Aku persaksikan kalian wahai para malaikatku, aku sudah ampunkan mereka semuanya. Semua yang hadir majlis sudah saya ampunin. Terus malaikat, ada satu malaikat ngomong, ya Allah, ada yang hadir majlis niatnya bukan hadir. Apa niatnya? Dagang. Dagang niatnya. Begitu. Ini malaikat pakai ngaduin. Kan udah dibilang semuanya udah diampunin sama Allah Ta'ala. Terus satu malaikat bilang, ya Rab, ada yang hadir niatnya bukan niat majelis, niatnya beda deh. Ada yang niatnya dagang, ada yang niatnya parkirin, ada yang niatnya macam-macam dah. Begitu. Ada yang niatnya ya karena dia disewa, sound system misalkan. Jangan tersinggung orang sound system. Dengerin dulu sampai kelar nih majelis. Niatnya apa? Sebab dia menjadi petugas kamera streaming, petugas lampu, petugas ini, masang tenda dan lain sebagainya, keamanan, ketertiban. Mereka bukan niat hadir majelis. Niatnya begitu. Walaupun niatnya kurang, maka Allah Ta'ala bilang, walahu qad ghafartulah. Buat itu orang yang kamu bilang niatnya kurang, saya juga sudah ampunkan dia. Dapat ampunan juga. Kenapa? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Sebab dia duduk bersama para kaum ahli zikir yang gak bakalan sial. Siapapun yang duduk bersama mereka pasti beruntung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberuntungan kepada kita sekalian. Masya Allah, alhamdulillah. Makanya itu ada orang zikir sendirian, ada orang zikir rame-rame. Beda zikir sendirian sama hadir majlis. Nah, saya nggak mau hadir majlis, saya mau sendirian aja berzikir. Itu sama dikasih contoh oleh ulama, permisalannya seperti orang punya kebun 1 hektar. Nah, mau dia siramin kebunnya dia siram dengan menimba. Dia punya sumur, dia timba sumurnya untuk
menyiram 1 hektar kebun. Kira-kira perlu waktu berapa hari tuh? Dia nimba sendiri. Masya Allah, sampai gempor deh tuh. Dia siramin tuh, sehari seminggu belum tentu kelar. Subhanallah. Nah itu kalau sendirian kayak begitu. Tapi kalau rame-rame, ngumpul rame-rame, itu ibaratnya itu bukan seperti orang nimba, tapi seperti orang yang mendapatkan hujan. Hujannya cuma 10 menit, tapi semuanya tersiram dengan merata, semuanya kebagian. Masya Allah. Makanya dibilang asa ma'al jama' yahsul lil jami' al-qabul. Nah, mudah-mudahan bersama-sama dengan berkat berkumpulan, dengan berkat kita majelis rame-rame, semuanya kebagian gobul oleh Allah Ta'ala, kebagian ampunan, kebagian rahmat. Terus katanya Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, diibaratkan tuh orang yang hadir majelis zikir bersama-sama. Ketika mereka kumpul hadir majelis, itu Allah Ta'ala ciptakan dari majelis mereka sebuah awan yang kasat mata, yang nggak kelihatan mata, sebuah awan begitu ya, terangkat dari majelis mereka itu sebuah awan. Terus awan itu dihembuskan, digiring ke sebuah kampung yang jauh, yang mana penghuninya tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun juga. Kemudian dihujankan awan tersebut kepada kampung itu, semua penghuni kampung menjadi orang-orang yang beruntung. Majelisnya di mana? Yang dapat ampunan orang yang jauh, yang tadinya sial berubah menjadi beruntung berkat majelis yang di mana. Segitu yang nggak hadir majelis, apalagi yang hadir majelis lebih beruntung lagi. Mereka dapat ampunan, mereka dapat rahmat, begitu. Mereka dapat besek dari panitia, dapat besek dari Allah Ta'ala. Subhanallah. Nah kemudian juga Rasulullah SAW tuh pernah beliau lagi duduk di rumahnya, tahu-tahu tergesa-gesa keluar dari rumahnya masuk ke masjid. Begitu masuk ke masjid, nengok ke bagian belakang masjid, tergesa-gesa menghampiri ke bagian belakang masjid. Rupanya di bagian belakang ada orang lagi ngumpul, lagi berzikir, lagi ngumpul rame-rame, lagi majelis. Nabi hampiri mereka, terus Nabi datang. Lagi ngapain pada? Kata Rasulullah, cuma lebih sopan bahasanya. Begitu. Sedang apa kalian? Dia bilang, alama tajlisun, kalian duduk tuh pada ngapain? Maka dijawab, najlis nadzkurullah. Ya Rasulullah, kami duduk berzikir kepada Allah. Terus Nabi nanya, Allahi ma ajlasakum illa dzalik. Sumpah, semuanya sumpah. Kalian gak duduk kecuali untuk zikir? Sumpah ya Rasulullah, kami gak duduk kecuali buat zikir. Terus Nabi nanya, sumpah. 3 kali disumpah. Terus Nabi nanya, ama inni astahlifukum laysat tuhma alaikum. Saya meminta kalian sumpah bukan karena saya nggak percaya, tapi karena saya penasaran. Penasaran apa? Tadi saya lagi di kamar, tahu-tahu malaikat Jibril datang. Bilang, ya Muhammad, Allah membanggakan sahabat-sahabatmu yang lagi pada ngumpul di bagian belakang masjid. Nah, saya mau tahu apa yang kalian lakukan hingga dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak taunya mereka berzikir kepada Allah Ta'ala, dibanggakan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Bayangin kita kalau dibanggakan oleh presiden, kira-kira bagaimana? Waduh, keren kan? Kalau dibanggakan oleh presiden-presiden di dunia, kita berbangga. Itu semuanya kecil, remeh, nggak ada harganya. Tapi ketika kita dibanggakan oleh Allah Ta'ala, begitu, nah itu baru yang hebat. Itu sesuatu yang agung, itu sesuatu yang istimewa, dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walidzalik, orang yang nuntut ilmu tuh, man alima wa amila wa allama yud'a aziman fi malakutis samawat. Barang siapa yang belajar ilmu agama, terus dia ngamalkan ilmu agama, terus dia ngajarin, belajar, beramal, mengajar ilmu agama. Dia belajar, terus dia amalin, terus dia ajarin orang lain, maka dapat gelar. Apa gelarnya? Gelar dokter begitu mati
udah bukan jadi dokter lagi. Profesor begitu mati, udah bukan profesor lagi. Ya. Gelar apa yang dia dapat? Menteri begitu mati, bukan menteri lagi. Masih hidup aja dia bukan jadi menteri. Dia bukan jadi menteri. Jenderal begitu mati, udah bukan jenderal lagi. Habis, nggak punya kekuasaan. Tapi ada sebuah gelar yang mana gelar tersebut sampai masih masuk kubur berlaku. Di akhirat, di padang mahsyar berlaku itu gelar. Apa gelarnya? Azim. Azim. Yud'a aziman fi malakuti samawat, mendapatkan titel, mendapatkan gelar azim, manusia agung. Manusia agung di kerajaan langit, bangsawan. Di kuburan disebutnya azim, fulan al-azim, fulan sang agung. Dibangkit hari kiamat, siapa yang dibangkit? Fulan al-azim, fulan manusia agung. Di padang mahsyar, fulan al-azim, manusia agung. Subhanallah. Dan manusia agung tersebut itu membuat malaikat sungkan kepada mereka. Siapa gerangan manusia agung itu? Mereka adalah orang-orang yang belajar, beramal, mengajar. Kita belajar agama, terus kita amalin apa yang udah kita pelajari. Udah gitu, kita ajarin orang lain. Di toko dengan kenalan kita ajarin, sholat berjamaah 27 kali lipat. Sholat qobliyah subuh pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Sholat duha nggak bakalan jatuh miskin orang yang sholat duha. Baca surat waqiah, aman dari fagoh, dari kemelaratan yang baca surat waqiah setiap hari. Baca surat tabarok sebelum tidur, selamat dari siksa kubur. Hal kayak begini kasih tahu kepada rekan kita, ya, di toko, di pasar, di kantor, di perantauan kita, tetap kita sampaikan. Nah, kita dapat gelar azim, manusia agung di kerajaan langit. Masya Allah. Wahakata. Nah, karenanya itu, jadilah kita tuh taqwa kepada Allah dimanapun kita berada. Tetap majelis, tetap pengajian, tetap jaga sholat jamaah. Sebab kalau kita jadikan tuh akhirat prioritas, Allah bakal prioritaskan kita. Tapi kalau kita menomorduakan akhirat, ya siap-siap kita juga bakal dinomorduakan dalam urusan duniawi. Rezekinya kok agak sempit, rezekinya kok berkurang, ya itu pasti ada urusan kita dengan Allah yang kita kurangin. Apa yang kurang? Sunnah apa yang kita telantarkan? Syariat apa yang kita lalaikan? Adab yang mana yang kita lalaikan? Kita harus introspeksi diri kita. Nah, artinya kita istiqomah di kampung kita, di masjid, ataupun di kota, ataupun di kantor, ataupun di pekerjaan kita, ataupun di pasar, tetap istiqomah. Sebab ini sekarang nih, bagaimana? Banyak yang dirumahkan, bisnis juga, ya begitu deh, kurang lancar. Maaf, yang ngasih kita rezeki siapa sih? Yang ngasih kita rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah punya pintu banyak. Pintunya Allah banyak. Entar pintunya dari kantor kita, entar pintunya dari toko kita, entar pintunya dari rekan bisnis kita, entar pintunya dari konsumen, dari pelanggan kita. Itu semuanya pintunya Allah. Maaf, ini kalau kita jualan, dagang, apakah rezeki kita cuma dari satu orang doang, pembeli, dari satu pembeli? Bukan. Yang ini nggak mau beli, datang orang lain yang beli. Begitu. Dia nggak mau beli, ada orang lain yang beli nanti. Dan kebanyakan manusia nggak beli di toko kita. Yang beli di toko kita cuma sedikit doang. Betul nggak? Apa semua manusia di bumi membeli di toko kita? Kagak. Ya. Dari 6 miliar, 7 miliar manusia yang belanja di toko kita berapa orang? Berapa? 1 miliar? 1 juta? 100.000 orang yang belanja di toko kita? Kagak. Paling beberapa orang. Subhanallah. Jadi jangan jangan kita iri. Oh, masuknya ke toko yang ini, bukan ke toko saya. Udah, rezeki itu nggak bakalan salah. Rezeki nggak bakalan salah. Orang nggak bakalan mati sampai rezekinya tuntas untuk dia. Rezekinya kita nggak bakalan sampai ke orang lain.
rezekinya orang lain nggak bakalan sampai kepada kita. Mau kita berguling-guling, mau kita ribut, kita nggak bakal bisa makan rezekinya orang, rezekinya kita nggak bakalan bisa dimakan oleh orang lain. Tuh. Terus juga rezeki nggak dari pelanggan yang ini, dari pelanggan yang ini, nggak dari pelanggan yang ini, pelanggan yang ono, nggak ada pelanggan yang datang, pelanggan online. Nah, ada kan? Ada yang begitu. Ada orang kerjaannya tidur di rumah, bangun tidur buka handphone udah 10 orderan. Ada yang begitu. Ada yang begitu, subhanallah. Jadi rezeki sih ada aja semuanya. Nah, kita mau rezeki, minta kepada Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rezeki. Bagaimana caranya biar rezeki kita lancar? Satu, sholat 5 waktu jangan ditinggal. Laksanakan berjamaah, terutama jamaah isya dan jamaah subuh. Yang sholat isya berjamaah, dia dalam jaminan Allah, dalam asuransinya Allah sampai pagi. Yang subuhnya berjamaah, dia dalam asuransi jaminan perlindungan, penjagaan Allah sampai malam. Kalau isya dan subuh berjamaah 24 jam dalam lindungan, penjagaan, perlindungan dan asuransi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin sholat berjamaah, terutama jamaah isya dan jamaah subuh. Terus juga habis subuh jangan molor, jangan tidur habis subuh. Ya, jangan tidur. Sebab tidur habis subuh bikin miskin, bikin melarat, bikin rezeki jadi seret. Sampai itu dibilang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Fatimah, "Ishhadi al-malaika taqsimul arzaq." Saksikan, jadilah kamu saksi, malaikat membagi-bagi rezeki. Jangan tidur melek. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad dia bilang, "La tanam ba'dal fajr wa in kunta minan naumi sana." Jangan tidur habis subuh sampai terbit matahari baru tidur. Ngantuk banget, saya semalam nggak tidur. Baru semalam nggak tidur, atau 2 malam atau 3 malam. Walaupun kamu nggak tidur, saya belum tidur setahun. Jangan tidur habis subuh, cari tidur di waktu yang lain. Jangan tidur habis subuh, bikin miskin, bikin sial, melek. Habis subuh jangan tidur. Kebagian rezeki dimudahkan. Tuh, sholat jamaah jangan tidur habis subuh. Terus sholat duha. La fagra ma'ad duha wala ghina ma'az zina. Enggak ada istilah kemiskinan kalau kita sholat duha. Enggak ada kekayaan kalau seseorang melakukan perbuatan zina, rezekinya enggak bakalan berkah. Tapi kalau dia sholat duha, enggak bakal ada istilah kemelaratan dan kemiskinan. Terus udah berapa tuh? Jamaah, jangan tidur, sholat duha, baca surat Waqiah. Itu satu orang tuh, Sayyidina Umar mau memberikan hadiah buat Abu Darda. Abu Darda bilang, enggak, saya nggak mau. Bukan buat kamu, buat anak-anak kamu. Anak-anak saya udah saya kasih yang lebih daripada pemberian ini. Apa? Saya kasih mereka surat Al-Waqiah. Kata Nabi yang baca surat Waqiah, aminah minal fagah, selamat dan aman dari kemelaratan, nggak bakalan susah. Baca surat Waqiah. Barang dagangan nggak laku-laku, lu udah baca surat Waqiah belum? Nah, baca Waqiah. Orang dulu tuh di pasarnya tuh punya Quran, Qurannya ditaruh di pasar. Dia baca di situ. Kalau udah selesai, ditandain. Besok datang, dilanjutin lagi begitu. Ada pelanggan, dia tutup dulu Qurannya, dia dagang. Pelanggan jalan, baca Quran. Nggak ada pelanggan yang datang, alhamdulillah baca Qurannya bisa lebih banyak. Nggak rugi. Mau ada pelanggan, nggak ada pelanggan, dia selalu untung. Betul nggak? Sampai tokonya kayak masjid. Beneran. Sampai dia tuh punya hatam Quran yang khusus hataman toko. Kenapa? Ini Quran yang dia baca di toko, ya hatamannya di toko. Yang Quran di rumah, hatamannya di rumah. Quran di masjid, hatamannya di masjid. Biasanya tuh hataman toko 2 minggu sekali, 2 minggu sekali, seminggu sekali. Subhanallah. Hataman rumah juga begitu. Sayyidina Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, dia punya toko. Kalau buka tokonya di pagi hari, dia buka toko, terus dia gelar sejadah.
tutup tirai, gelar sejadah, dia sholat di waktu duha. Bukan sholat duha, duha mau udah beres. Dia sholat di pagi hari di toko, sholat sunnah begitu aja, nggak banyak, cuma 300 rakaat. Udah gitu dia buka tokonya, ayo siapa yang mau belanja, siapa yang mau beli. Itu tokonya orang dulu kayak begitu. As-suqul muslimin kamusallal musallin. Pasarnya muslimin bagaikan musallanya orang-orang yang sholat. Alhamdulillah selalu untung, nggak pernah rugi, berkah begitu. Makanya orang dulu mereka tuh kerja akhirat serius, kerja dunia ya nggak serius-serius amat sih sebenarnya. Kalau mau dibandingkan orang sekarang nggak serius-serius amat. Orang dulu datang ke toko, kalau kita kan jalan dari rumah nih subuh jalan, masih gelap kita udah jalan. Orang dulu jam 8 pagi masih di rumah. Kenapa? Habis subuh dia sholat, kemudian duduk, sholatnya di masjid, duduk sampai terbit matahari, sholat sunnah, udah gitu pulang ke rumah, sarapan, sholat duha, jam 8 baru ke toko, buka toko. Subhanallah. Udah gitu sebelum zuhur, sebelum azan 15 menit, setengah jam dia udah tutup tokonya. Buka jam 8, sebelum zuhur dia udah tutup tokonya, pergi ke masjid. Udah gitu kadang dibuka lagi tokonya setengah jam atau 1 jam sampai jam 1. Jam 1 tutup, terus pulang ke rumahnya. Kadang juga habis sholat zuhur nggak balik lagi ke toko, pulang ke rumah. Ntar baru buka habis sholat asar. Asar sholat di masjid, dari masjid pulang dulu ke rumah, atau dia langsung ke toko, buka sampai sebelum maghrib, sejam sebelum maghrib tutup. Udah, bukanya cuma kayak begitu doang. Tapi punya anak 9, dia ngawinin anak yang 9 dari satu toko. Bisa ngawinin 9 anak dari satu toko. Anak berikut cucu-cucunya. Bisa pergi haji. Dia pergi haji berkat satu toko kecil. Dia bisa pergi haji. Istrinya pergi haji, berangkatin haji anaknya, berangkatin haji mantunya, berangkatin haji pembantunya, dia berangkatin haji tetangganya dari toko kecil. Meninggal dunia, tanahnya di mana-mana, warisannya di mana-mana. Orang sekarang subuh udah jalan, begitu, pergi gelap, pulang gelap, baru pulang ke rumah gelap, jam 9 malam baru pulang. Udah gitu pulang bukan kenyang, lapar, kelaparan pulang, belum makan. Makan siang nggak beres, sarapan ya asal-asalan, makan siang ya sekenahnya, begitu. Malam juga makan sekenahnya. Udah gitu gaji yang dia dapat, baru gajian dapat gaji. Ini buat bayar utang ini buat tagihan ini buat tagihan ini. Alhamdulillah gajian yang sekarang gitu cuma kurang sekian juta buat bayar utang. Masih ngutang, duitnya masih ngutang. Udah gitu ketinggalan sholat berjamaah, enggak, zuhur kagak jamaah, asar enggak jamaah, maghrib kagak jamaah, boro-boro jamaah, maghribnya aja jam 9 malam. Bagaimana cerita? Tuh, boro-boro berjamaah. Udah gitu, boro-boro bangun malam, boro-boro sholat witir, boro-boro sholat duha. Bagaimana mau berkah rezekinya? Habis-habisan buat dunia, akan tetapi apa yang dia dapat? Tapi coba kalau dia habis-habisan buat Allah Ta'ala, insya Allah dunianya berkah. Bukan berarti dia nggak kerja dunia sama sekali, nggak kerja dunia. Begitu, tetapi sempatkan sholat duha, sempatkan sholat jamaah, sempatkan bangun malam dan tahajud. Kalau ada yang mesti digeser, bukan bangun malam yang dikorbankan, dunianya yang dikorbanin, dunianya yang digeser, kerjaannya yang diringkesin, kerjaan yang digeser. Jangan bilang nggak ada waktu. Buat makan dia ada waktu, buat ngobrol ada waktu, buat main handphone ada waktu, buat baca Quran nggak ada waktu. Buat ke WC dia punya waktu, tapi giliran buat sholat duha nggak ada waktu. Bagaimana mau berkah? Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan insya Allah. Jadi makmurkan insya Allah lingkungan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, dunia kita insya Allah berkah untuk mensupport akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma
تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اهدنا بهداك اجعلنا ممن يسارع في رضاك لا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Walladhdallin. Bismillah, duduk dong. Hayyakumullah ya marhaba. Masyaallah. Lanjut deh. Bismillah. Barakallahu fiik. Fadhlu indana.